mensuransikan penjualan spare part. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Nur Takia dengan NIM 11980 sebagai moderator. Akan rekan-rekan saya. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai studi proyek software Zahir Akunting dalam era digital. Saya Salsabila Firdaus dengan NIM 111900135. Sebelum kita masuk ke dalam tutorial Zahir, tentunya kita harus tahu apa itu Zahir Akunting. Zahir Akunting adalah software akuntansi yang dapat aplikasi Zahir mudah digunakan oleh non-akuntan karena sudah disediakan formulir khusus untuk menginput semua transaksi umum dalam suatu perusahaan. Yang kedua, aplikasi Zahir didesain user interface yang sangat menarik dan mudah dipahami karena struktur menu dan icon berupa gambar yang sederhana dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, faktur dan laporan dapat didesain sesuai dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan yang disertakan berbagai variabel, data, fungsi, matematika yang dapat digunakan langsung. Yang keempat, laporan dapat di-email dan diekspor ke berbagai format. Yang kelima, aplikasi Zahir ini menggunakan database client server sehingga menjadi lebih handal untuk menangani data besar, volume transaksi yang sangat tinggi, dan tingkat keamanan data yang sangat tinggi. Aplikasi Zahir ini pastinya memiliki fasilitas dan kapasitas yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Selanjutnya, aplikasi Zahir pasti memiliki kelemahan. Kelemahannya yaitu Zahir Akunting tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per bulan, dan biaya lain dalam akuntansi biaya. Yang kedua, pada Zahir edisi Flexi Money tidak tersedia fasilitas harga tetap, proyek, dan departemen. Yang ketiga, Zahir Akunting edisi pendidikan belum mendukung pengeditan atau unposting transaksi penjualan dan pembelian. Yang keempat, aplikasi Zahir tidak memberikan rekomendasi tentang kebutuhan perangkat yang dibutuhkan serta kompatibel dengan Zahir POS. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang menu apa saja yang terdapat dalam Zahir Akunting. Dalam Zahir Akunting ini, kita memiliki menu seperti data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, laporan, dan dashboard. Untuk data-data ini biasanya diisi untuk men-setup perusahaan awal. Buku besar ini biasanya untuk transaksi jurnal. Penjualan dan pembelian biasanya masuk ke dalam penjualan dan pembelian. Kas dan bank biasanya untuk menentukan kas masuk dan kas keluar. Untuk persediaan biasanya untuk inventory perusahaan. Untuk laporan digunakan untuk laporan apa saja yang kita butuhkan setelah kita
proses transaksinya. Yang terakhir, dashboard. Dashboard ini fungsinya untuk menganalisa keuangan. Selanjutnya, beberapa alat bantu dalam pembuatan jurnal untuk transaksi-transaksi yang sering digunakan. Yang pertama, ada transfer cash. Yang kedua, ada autobook. Yang ketiga, ada stock of name. Yang keempat, ada jurnal penghapusan piutang usaha. Yang kelima, ada jurnal penghapusan hutang usaha. Transfer cash untuk membuat jurnal pemindahan kas dari satu akun ke akun dengan menggunakan jurnal umum. Autobook fungsinya untuk membuat jurnal pemindahan persediaan kas dari satu persediaan ke persediaan lainnya dengan menggunakan jurnal pemindahan barang. Stock of name digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian persediaan pada saat perhitungan saldo persediaan tiap akhir bulan atau khusus edisi standar. Untuk jurnal penghapusan piutang usaha biasanya digunakan membuat jurnal penghapusan piutang usaha yang tidak tertagih barang kembali atas terjadinya pembatalan pesanan. Yang terakhir, jurnal penghapusan hutang usaha biasanya digunakan untuk membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang akan kembali. Seperti contoh, mungkin menginput transaksi penjualan dalam formulir penjualan, kalian hanya mengisi nama pelanggan, kode barang, jumlah, dan harga barang. Kemudian klik rekam transaksi jurnal double entry. Contoh outputnya bisa dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Ulham dengan NIM 111909444. Di sini saya akan menjelaskan transaksi yang terjadi selama Januari 2020. Di bulan Januari 2020 ada dokumen satu, yaitu bukti kas keluar. Untuk mencatat transaksi bukti kas keluar, tekan modul, pilih kas dan bank, lalu klik kas keluar. Setelah itu, masukkan nama vendor, sesuaikan tanggalnya, input kode akun dengan double klik kode, input nilainya, lalu klik rekam. Ada invoice. Untuk mencatat transaksi invoice, tekan modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, tentukan akun kas, lalu input nama perusahaan, sesuaikan tanggal transaksi, input invoice, double klik, input jumlah bayar, klik sebesar, lalu rekam. Di dokumen 3 ada faktur penjualan. Untuk menyelesaikan faktur penjualan, tekan modul penjualan, lalu pilih invoice penjualan. Setelah itu klik input nama pelanggan dan sesuaikan tanggalnya. Setelah itu input nama barang dan jumlah barang. Setelah itu rekam. Invoice dengan keterangan membayar hutang invoice. Untuk menyelesaikan invoice dengan keterangan membayar hutang invoice, tekan modul pembelian, pilih pembayaran hutang usaha. Setelah itu klik pembayaran hutang usaha,
input nama vendor, tentukan akunnya, dan sesuaikan tanggalnya. Setelah itu, input no invoice dengan double klik. Input jumlah sebesar, setelah itu rekam. Di dokumen 5 ada order penjualan. Untuk menyelesaikan order penjualan, tekan modul penjualan, klik order penjualan, lalu input nama pelanggan dan sesuaikan tanggalnya. Setelah itu, input barang dan jumlah barang yang diorder dan sesuaikan tanggal penerimaan. Setelah itu, klik rekam. Di dokumen 6 ada invoice dengan keterangan penerimaan piutang dari invoice 4. Untuk menyelesaikan dokumen 6, tekan modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, lalu tentukan akun kas. Setelah itu, input nama perusahaan dan sesuaikan tanggal transaksi. Setelah itu, input no invoice dengan double klik, input jumlah bayar, klik sebesar, lalu klik rekam. Di dokumen 7 juga ada invoice dengan keterangan penerimaan piutang dari invoice 1. Untuk menyelesaikan dokumen 7 ini, tekan modul penjualan, klik pembayaran piutang usaha, tentukan akun kas, lalu input nama perusahaan, dan sesuaikan tanggal transaksi. Input no invoice dengan double klik, input jumlah bayar, klik sebesar, lalu klik rekam. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Puspawati Yohana dengan NIM 111900002. Transaksi dokumen 8. Di transaksi dokumen 8, kita mendapat order penjualan dari Sivinara. Klik modul penjualan, lalu klik order penjualan. Klik Sivinara. Setelah itu, nama pelanggan, nomor SO, dan tanggal input sesuai dengan transaksi. Double klik deskripsi barang, lalu pilih barang apa saja yang diorder. Input jumlah order, lalu pajak. Setelah itu, input tanggal pengantaran sesuai dengan transaksi. Lalu rekam. Selanjutnya, transaksi dokumen 9, yaitu membayar hutang kepada PT Karisma. Klik modul pembelian, lalu pembayaran hutang usaha. Pilih PT Karisma, lalu pilih akun yang akan digunakan. Setelah itu, input nama penerima. Cek no dan tanggal sesuaikan dengan transaksi. Lalu double klik no invoice dan sesuaikan dengan transaksi. Setelah itu, input jumlah yang akan dibayar, lalu rekam. Selanjutnya, transaksi dokumen 10, yaitu penerimaan piutang dari PT Landmark. Klik modul penjualan, lalu klik pembayaran piutang usaha. Pilih PT Landmark, pilih akun kas yang akan digunakan. Setelah itu, input dari mana PT tersebut. Cek no dan tanggal sesuaikan dengan transaksi. Double klik invoice, lalu pilih sesuai dengan transaksi. Input jumlah yang dibayar oleh PT Landmark. Setelah itu, rekam. Selanjutnya, transaksi dokumen 11,
yaitu penjualan secara tunai kepada si Finapi. Klik penjualan, lalu klik invoice penjualan. Pilih si Finapi. Setelah itu, input nama pelanggan, no faktur, dan tanggal faktur sesuai dengan transaksi. Checklist checkbox tunai. Double klik deskripsi barang, lalu pilih barang apa saja yang dijual. Lalu input jumlah barang yang akan dikirim, diskon, dan pajak. Setelah itu, input tanggal pengiriman sesuai dengan transaksi, lalu rekam. Selanjutnya, transaksi dokumen 12, yaitu pembelian secara tunai dari PT Nananini. Klik modul pembelian, lalu penerimaan barang. Klik PT Nananini. Input nama pemasok, no pembeli, dan tanggal faktur sesuai dengan transaksi. Checklist checkbox tunai. Double klik deskripsi barang, lalu pilih barang apa saja yang akan dibeli. Input jumlah barang sesuai dengan transaksi, diskon, dan pajak. Setelah itu, tanggal pengiriman diinput sesuai transaksi, lalu rekam. Selanjutnya, transaksi dokumen 13, yaitu pembayaran gaji karyawan. Klik modul kas dan bank, lalu klik kas keluar. Klik karyawan. Pilih akun kas yang akan digunakan. Setelah itu, input nama penerima. Cek no dan tanggal sesuaikan dengan transaksi. Double klik nama akun dan pilih akun sesuai dengan transaksi. Lalu input jumlah yang akan dibayar. Setelah itu, rekam. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dina Martetia dengan NIM 111900121. Untuk bukti kas masuk, langkah pertama, masuk ke modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Masukkan nama pelanggan, sesuaikan tanggalnya, input kode akun dengan double klik kode, kemudian pilih akunnya, input nilainya, kemudian rekam. Penjualan secara kredit. Langkah pertama, tekan modul penjualan, kemudian invoice penjualan. Klik invoice penjualan, input nama pelanggan, sesuaikan tanggalnya, input nama barang dan jumlah barang, masukkan terminnya, kemudian klik rekam. Selanjutnya, pembayaran piutang. Langkah pertama, tekan modul penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Klik pembayaran piutang usaha, input nama perusahaan, sesuaikan tanggal transaksi, input nomor invoice, double klik invoice, input jumlah bayar, kemudian klik nominal atau sebesar, kemudian rekam. Transaksi selanjutnya, bukti kas masuk. Langkah pertama, klik modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Lalu, masukkan nama pelanggan, sesuaikan tanggalnya, input kode akun dengan double klik kode, pilih akunnya, input nilainya, kemudian rekam. Selanjutnya, bukti penjualan. Langkah pertama, tekan modul penjualan, kemudian invoice penjualan. Klik invoice penjualan, checklist box tunai, input nama pelanggan, sesuai
sesuaikan tanggalnya, input nama barang dan jumlah barang, kemudian klik rekam. Selanjutnya, bukti kas keluar. Langkah pertama, tekan modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Masukkan nama vendor, sesuaikan tanggalnya, input kode akun dengan double klik kode, pilih akunnya, input nilainya, kemudian klik rekam. Langkah selanjutnya, bukti kas masuk. Langkah pertama, tekan modul kas dan bank, kemudian kas masuk. Klik kas masuk, pilih akun, input nama, sesuaikan tanggal transaksi, tentukan kode, double klik kode, input nilai pengeluaran, klik rekam. Sekian pembahasan materi penginputan transaksi dari bengkel Frank. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Tutorial project tentang Zahir Kani. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.